Tentang apa? tentang hibah. Iya ya. Lupa. Kamu udah ngerti belum? Belum. Gimana? Kita cari kakaknya aja kali ya. Boleh. Kita tolong jelasin lagi. Iya kali ya. Coba kita cari. Oh itu gimana? Iya, Kita yuk kita hibah. boleh. Halo Kak. Jangan kamu udah pergi kemana dulu. Jadi gini Kak, kan kita kan besok kan ada presentasi ya jelaskan tentang hibah. Itu kita belum tahu tuh tentang hibah. Apa Oh. sih hibah itu? Jadi ini belum pada tahu nih. Belum paham ini. Enaknya gimana ya? Saya bisa ya saya ini sih sebenarnya. Gimana ya? Gimana penjelasan Di kelas aja. ini aja kali ya. Sini tulis aja bagi bapak tulis kali ya. Ada juga nggak? Ada. Biar enak gitu jelasin. Ada. Oke, boleh sini. Nah, ya depan. Dulu. Dari sini ya kayak. Ya dulu. Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya juga sama dia Kak, dan belajar. Oh, tentang hibah juga sama? Iya sama. Oh iya, dulu. Kita bahas bareng ya. Ya, baiklah kawan-kawan. Tadi katanya belum pada paham ya tentang hibah ya? Ya. Oh, Pada mau nanya buat presentasi? Ya, besok. Besok. Udah ya, kita berarti ini ya cara cepat ya untuk memahami ya. Ya Kak. Nah, sebelumnya belum sama sekali tahu hibah. Tentang hibah? Belum Kak. Belum. Nah, saya jelaskan ya. Nah, jadi hibah itu secara bahasa itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu hibatun. Ada yang tahu arti hibatun? memberi bukan Kak? Hah? Memberi, Sedikit lagi. mengasih, Sedikit lagi. membeli. Nah, sebenarnya sudah benar, cuma sedikit lagi gitu ya. Kata hibatun itu artinya pemberian. Sebenarnya sama saja. Ini diambil dari menurut bahasanya ya, ini kan untuk menjelaskan nanti kan. Ya. Suatu pemberian hibatun. Nah, terus apa sih pengertian hibahnya itu sendiri? Nah, jadi hibah itu ialah suatu pemberian kepada seseorang atau orang lain. Contoh, saya memberi kepada kamu, ada nih. Ya, secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan apapun. Ya, contoh saya ngambil ngasih duit 100.000. Nih buat Raden gitu. Nih buat Raden. Tanpa cuma membalaskan apapun dan tanpa ada sebab apapun, itu yang dinamakan hibah. Ya, paham? Nah, itu hibah. Tadi sudah paham kan tentang definisi kan? Nah, itu juga bisa disebut kalau dalam bahasa Arabnya ialah talikul ain bila riwadin. Ada tahu artinya? Ya. Nih, ada satu ya. Talikul ain bila riwadin. Ada yang tahu artinya? Ada. Artinya ialah tarik. Nah, tarik itu kepemilikan. Jadi artinya kayak kita memberikan sesuatu, tarik itu lain sesuatu apapun itu bila wajib tanpa mengharapkan ini apa timbal balik, ya, atau tanpa mengharapkan sesuatu gitu dari si dia itu dari dulu itu, paham ya? Nah, di situ juga ada dalil ya dalam surat Al-Imran, dalil yang memperkuat tentang hibah ini. Dalilnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, lan tanalu, nah bahwasanya kalian nih semua nih tidak akan mendapatkan suatu kebajikan atau kebaikan, ya. Nah, sampai kalian hatta tunfiqu, sampai kalian memberikan atau menginfakkan sesuatu barang yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu artinya barang yang kamu cintai gitu. Nah, itu ya untuk memperkuat. Dan nanti sudah tentang dalilnya ya, apa dalil-dalil yang tentang hibah. Nah, kita lanjut ke tentang hukum hibah. Ada yang tahu sih hukum hibah apa? Yang tahu nggak? Tidak tahu. Apa? Mubah. Bisa jadi mubah. Anda, apa kamu tahu? Sunnah. Ya,
Ya. Nah jadi hibah itu hukumnya bisa ada 3. Wah. Karena ada beberapa sebab. Pertama itu wajib. Contohnya kalau hibah menjadi wajib itu ketika contoh kita sebagai ayah ya, kalian sebagai anak-anakku ya. Ya. Saya memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah. Nah itu namanya hibah pemberian, kan secara cuma-cuma kan kita memberikan nafkah. Nah, itu namanya hibah yang menjadi wajib. Ya, hibah hukum hibahnya. Kapan ketika menjadi sunnah? Maaf, kapan ketika menjadi haram? Ada yang tahu nggak hibah ketika menjadi haram? Orang Kristen syariatnya. Oh, hibah itu tidak apa-apa. Mengasih tanpa ini ya, saya mengasih doang. Nah, ketika haram itu, hibah itu menjadi haram itu, ketika contoh nih, saya sudah ngasih 100.000 nih, Ya, adik dan 100.000. nah, tapi saya minta kembali. Oh, gitu jadi haram tuh. Iya, haram, itu boleh. Ya, haram, itu hukumnya haram. Nah, ada juga bisa makan. Tapi tadi haram itu ada pengecualian ya. Tahu nggak pengecualian apa? Nah, jadi pengecualian itu hibahnya orang tua dan anak. Jadi orang tua memberikan kepada anaknya, nih saya memberikan kepada anak saya hibah. Nih. Tapi gini loh, jadi orang tua nih ngasih anak, nah itu boleh itu boleh diambil kembali hibahnya. Kalau yang lain tadi saya jelaskan tidak boleh kan, itu menjadi haram kan. Kecuali dia itu hibahnya orang tua kepada anak. Kenapa tuh? Ya karena mungkin ada faktor lain kan, contoh saya ngasih motor ke anak saya gitu kan. Nah anak saya ini malah nakal dikasih motor. Nah orang tua itu masih bisa mempunyai kewajiban untuk menarik motor itu kembali. Nah itu makanya pengecualian itu hibah orang tua untuk anaknya. Nah bisa menjadi makruh. Nah hukum bisa jadi makruh itu ketika kita tuh selalu ngitungan, gua udah ngasih ya 100.000 ke dia ya. Terus mengharapkan imbalan gitu, kedua dia ngasih apa ya kedua ya gitu ya. Baik kan, tadi kan sudah tentang hukum hibah ya, yang wajib, haram dan makruh. Nah kita lanjut ke hukum hibah. Ada yang tahu nggak hukum hibah? Atau kalian sudah ngerti buat tugas besok itu? Sudah atau belum? Nah jadi hukum hibah itu ada yang namanya pemberi hibah. Pemberi. Apa saya tadi memberi tadi saya contoh memberi itu pertama. Yang kedua itu ada barangnya. Ya, kalau ada barang apa yang mau dikasih gitu kan? Nah, itu. Kemudian ada si penerima atau tersebut mau hibahmu. Kalau dalam kaidah fikihnya, kalau dalam fikihnya itu ialah yang penerima hibah. Contoh sih ada yang menerima hibah tadi. Nah, dan juga ada ijab qabul. Nah, ijab qabul itu contohnya ini saya ada harta 100.000 tadi contohnya untuk kamu Raden gitu. Nah Raden menjawab ya qabul ya saya terima hartanya 100.000 kayak gini terima kasih gitu. Ya tadi ada yang nanya. Tadi kan saya menjelaskan tentang hukum hibah ya. Tadi itu ada ijab sama qabul, ijab qabul. Gitu. Paham belum hukum hibah? Tadi saya mau nanya. Iya gimana? Kalau tanpa ijab kabul gimana tuh? Nah itu hibah itu tanpa melakukan ijab kabul itu masih bisa sah ya. Nah soalnya saya juga sempat mendengar membaca itu. Nah ada beberapa ulama doang yang mewajibkan adanya ijab kabul. Jadi harus ijab kabul dan ada yang tidak. Jadi kalau hibahnya tanah gimana? Hibah tanah bisa. Iya, kita harus ijab kabul nggak? Ya ini biasanya wajib ijab kabul. Ya karena biar yang lebih apa ya, lebih formal dan lebih sah gitu kan ya. Karena kan secara jual beli juga harus pakai akad, jual tanah sama hewan bernyawa. Ya. Terus kalau ikan gimana? Kalau apa? Kalau ikan gimana ikan? Ikan? Ya ikan ya udah kalau ngasih ikan kayak ngasih ikan, ini ikan untuk kamu ya udah. Sangat baik. Ya mau ikan juga. Kan yang bernyawa. Ya. Nah kita lanjut ke hikmah hibah. Nih kita kan sudah menjelaskan udah paham belum tadi sebelumnya? Semua. Sudah. Ada ya. Nah kita lanjut ke tentang hikmah hibah. Apa sih hikmah hibah itu? Anda tahu nggak? Hikmah dari kita berhibah kepada orang lain itu apa? Kepuasan tersendiri. Nah betul.
kepuasan sendiri. Itu hebatnya. Nah jadi kita kayak merasa puas, udah kasih nih duit sekian pak, kayak ada rasa bangga juga kan. Jadi punya rasa bangga. Dan terus juga ada rasa apa ya, silaturahmi itu lebih terjaga gitu kan. Kayak kita saling nganter gitu kan, pemberian gitu. Bisa nyoblos kita. Nah, dan juga akan ditambahkan rezekinya. Ya, gitu, dengan kita berdoa itu, insya Allah Allah akan ganti yang lebih gitu kan. Ya, mungkin itu saja ya.